Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan NIM 2020133016. Saya berasal dari kelas 1A Geografi Program Studi Pendidikan Geografi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan melakukan UTS dengan 5 soal UTS Pendidikan Agama Islam. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan kebutuhannya terhadap agama? Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berasal dari saripati tanah. Selama 120 hari, barulah janin ditiupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu. Sebagai nutfah 40 hari, sebagai mudghah 40 hari, sebagai perkembangan sempurna atau alaqah 40 hari. Kemudian, janin akan terus berkembang di dalam perut ibu itu selama 9 bulan 10 hari. Next, kemudian agama. Apa sih agama itu? Agama itu artinya menuntun, tidak kacau ataupun berantakan. Jadi, agama itu adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya tidak kacau dan tidak berantakan. Agama itu dibagi menjadi dua, agama ardi dan samawi. Ardi artinya diciptakan oleh manusia, sedangkan samawi yang bersumber dari Allah, wahyu ataupun langit. Kemudian ada pun unsur pokok dari agama. Unsur pokok agama itu ada 4. Yang pertama kekuatan goib, ketekunan yang goib, emosional yang tinggi, kemudian paham yang kudus atau suci. Oke, ada pun macam-macam dari agama itu ada 11. Yang pertama ada Brahmanisme atau Weda Brahmanisme, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Shinto, agnostik, Zoroaster, Islam, Sikh, dan Konghucu. Kemudian, adapun ciri-ciri dari agama. Ciri-ciri agama itu ada 5. Yang pertama, ada Tuhan yang disembah, ada Nabi yang diutus, ada kitab suci, ada tempat ibadah, dan ada hari raya. Kemudian, yang terakhir, mengapa sih manusia itu membutuhkan agama? Manusia itu membutuhkan agama karena manusia itu ketergantungannya terhadap sesuatu yang goib, yang memiliki kekuatan yang bisa membantu kita. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Apa saja yang menjadi sumber ajaran dari Islam? Yang menjadi sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Kita akan bahas satu persatu dari 3 sumber ajaran Islam ini. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, yang dimana berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Adapun struktur dan pembagian dari Al-Quran. Yang pertama itu ada surah, ayat, dan ruku. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Kemudian yang kedua, itu ada Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, dan Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Kemudian yang ketiga, juz dan manzil. Juz adalah memecah Al-Quran menjadi 30 bagian untuk 30 hari. Kemudian ada manzil. Manzil adalah memecah Al-Quran menjadi 7 bagian untuk 7 hari. Kemudian dari segi panjang pendeknya Al-Quran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang. Kemudian Al-Mi'un, 100 ayat lebih. Kemudian ada Al-Masani, kurang dari 100 ayat. Kemudian yang terakhir itu adalah Al-Mufassal, itu adalah surat pendek. Kemudian setelah membahas Al-Quran, kita akan bahas tentang hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Adapun struktur dari hadis. Struktur hadis itu ada 3. Yang pertama itu ada sanad. Sanad adalah rantai penutur hadis. Yang kedua ada rawi, orang yang menyampaikan hadis. Dan yang ketiga itu ada matan, redaksi dari hadis. Kemudian yang terakhir ini adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk memecah suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Ada pun jenis-jenis dari ijtihad. Ijtihad itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ijma. Ijma ini adalah kesepakatan.
kemudian ada kias, menggabungkan atau menyamakan, dan yang ketiga adalah istisan. Yang terakhir ini adalah tingkatan-tingkatan ijtihad. Ijtihad ada 2 tingkatan. Yang pertama ijtihad mutlak, dan yang kedua adalah ijtihad fi al-mazhab. Oke, baik, sekarang kita nomor 3. Nomor 3 adalah apa yang menjadi kerangka dasar dalam ajaran Islam. Yang menjadi kerangka dasar dalam ajaran Islam itu ada 6. Yang pertama itu ada akidah, syariah, akhlak, tasawuf, filsafat, dan pembaharuan dalam Islam. Kita akan bahas satu persatu dari 6 kerangka dasar berikut. Yang pertama itu ada akidah. Akidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga menjadi keyakinan teguh, keyakinan kukuh yang tidak tercampur oleh keraguan. Yang kedua itu ada syariah. Syariah adalah keseluruhan dari ajaran agama Islam itu tersendiri. Syariah itu ada 2. Ada syariah ibadah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua ada syariah muamalah, hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian lanjut ada yang ketiga itu akhlak. Akhlak itu berarti budi pekerti, peringgai, dan tingkah laku. Apabila dikaitkan dengan kalimat Islam, yang disebut al-akhlak Islamiyah dan al-akhlak al-karimah, maka artinya adalah perbuatan dan tingkah laku yang terbaik dan terpuji sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adapun akhlak dalam kehidupan manusia itu ada 5. Yang pertama itu ada akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga akhlak kepada orang tua. Yang keempat akhlak kepada masyarakat. Dan yang kelima akhlak kepada lingkungan. Kemudian yang keempat ada tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf adalah suatu ajaran untuk mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah. Adapun manfaat dari tasawuf itu ada 6. Yang pertama itu dalam bidang mencerdaskan emosional, dalam bidang mencerdaskan spiritual, dalam bidang agama, dalam bidang etos kerja, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima itu ada filsafat. Filsafat itu apa sih? Filsafat adalah studi untuk mengetahui seluruh fenomena manusia, sehingga dan pemikiran manusia secara kritis. Adapun ciri-ciri dari filsafat itu ada 5. Yang pertama universal, yang kedua bersifat faktual, bersangkutan dengan nilai, berkaitan dengan arti, dan implikatif. Filsafat juga mempunyai karakteristiknya ada 3. Yang pertama itu radikal, integral, dan sistematis. Kemudian yang terakhir itu yang ke-6, yaitu pembaharuan dalam Islam. Apa sih pembaharuan dalam Islam? Pembaharuan dalam Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan paham keagamaan Islam dengan perubahan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Perbedaan Nabi dan Rasul. Percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada tugasnya, di mana Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, namun tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang manusia yang juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, namun berkewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Adapun 25 nabi yang sangat wajib kita imani dan kita kenal. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yunus, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang soal yang terakhir. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Terutama saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian qada dan qadar. Qada
adalah sebuah hukum, ketetapan, dan kehendak yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Kemudian qadar adalah sebuah penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Adapun takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir muallaq dan takdir mubram. Takdir muallaq adalah takdir yang dapat diubah. Contoh, ada seseorang yang miskin bisa menjadi seseorang yang kaya asalkan dia berikhtiar dan bertawakal. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Contoh, ada seseorang yang terlahir dalam kondisi cacat atau dalam kondisi fisik yang tidak normal. Itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pentingnya mengimani qada dan qadar. Yang pertama, selalu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa. Yang kedua, jauh dari sifat sombong. Yang ketiga, selalu bersifat optimis. Dan yang keempat, menenangkan jiwa.